rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kataba Dhunnun al-Misri, lan nulis surat Dhunnun al-Misri sapa Syekh Dhunnun al-Misri. Nun ini seperti pertanyaan kalau nggak salah pernah saya ceritakan bahwasanya itu wali kalau ngeruqyah wong cuman dicekel jempolnya terus nun panas setan nyembur langsung goro-goro muni nun nunne wali karo nunmu beda to ya. Nek kowe maca sak kataman Quran malah ditafsiri karo setane gitu. Karena pilah setan itu lebih pintar daripada kita. Nah, kalau ini ndak pakai nun, eling tak iso nun panas sih panas. Ya, makanya dikatakan Dhunnun al-Misri. Kalau nggak salah seperti itu, wallah. Itu kewaliannya gara-gara huruf ayat yang berbunyi nun. Mungkin wali baju laban Arab mengaplikasikannya itu. Coba iki lho sing biasanya kesurupan sama lho kene. Baju dhewe. Iki lho. Ya, Dhunnun al-Misri. Ila ba'di ikhwanihi malang sebagian dulure Dhunnun al-Misri. Isine surat gini, satara muga-muga nutupi. Satara muga-muga nutupi na ing ingsun. Satara muga-muga nutupi na ing ingsun Allah Ta'ala sapa Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sapa Gusti Allah Ta'ala wa iyyaka lan ing seliramu. Wa iyyaka lan ing seliramu bisa tril jahli kelawan tutup kebodohan. Bisa tril jahli kelawan tutup kebodohan. Bisa tril jahli kelawan tutup kebodohan. Wa ja'ala lan muga dadekake sapa Gusti Allah. Wa ja'ala lan muga dadekake Gusti Allah tahta satri ing dalem sak ngisore tutup. Tahta satri ing dalem sak ngisore tutup ma ing barang yurdi kang ridho sapa Gusti Allah. Waja'alan muga dadekake sapa Gusti Allah tahta satri ing dalem sak ngisore tutup ma ing barang yurdi kang ridho sapa Gusti Allah ing ma. Jadi Imam Dhunnun al-Misri pernah menuliskan surat, isinya doa, mendoakan saudaranya. Semoga Allah menutupiku dan menutupi dirimu dengan tutup yang namanya kebodohan. Artinya kita itu kalau bisa tuh menjadi orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh, mau bodoh pun yang nglakoni apa-apa ya dimaklumi. Sing pinter memaklumi, sing warasnya ngalah. Bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Lah arep dinesoni bodoh, arep sepi yo nyerarti. Kejaba nek yen wis ngerti tapi entok bodoh kayak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu tahu kalau Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada trinitas, tidak ada Masih Dajjal ya. Kalau Yahudi kan Masih Dajjal. Mereka tahu bahwasanya yang hakikat, yang hak itu agama Islam. Tapi itu bodoh, bahkan malah menyesatkan. Nah, ini malah bahayanya nemen. Bahaya dosanya itu lebih berat, bahaya sekali. Beda kalau posisinya kalau kamu ini tidak tahu apa-apa, angger nglakoni ora ngerti kok hukumnya jebule haram. Misalnya ngono misalnya. Apakah orang-orang bodoh ketika melakukan hal-hal yang haram terus bisa dihukumi? Enggak kan? Rufi'al qalamu an thalathin, termasuk salah satunya orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Makanya nek ngomong kowe santri dibanding kalau wong sing gone pinggiran kota atau pelosok desa yang mana kalau perlu di dalam hutan, anake Tarsan misalnya. Anake Tarsan itu enggak pernah belajar syariat, enggak pernah sing sholat. Orang bodoh seperti itu apakah bisa dihukumi? Enggak. Sakarepe dhewe Allah dhewe mangan babi, mangan asu sakarepmu, tapi kowe nek mlebu ning hutan kok mangan babi, mangan asu. Alasannya mau krana ngeleh mati ya ora iso. Harus ada tahapan-tahapannya. Kejaba nek nyerano daging bloko lagi mangan asu, mangan babi. Ini makanya kalau kita bodoh paling enak. Bodoh itu tidak ada hukum
apa-apa. Makanya ini kata beliau, semoga Allah menutupi kamu dan diriku dengan tutup kebodohan. Artinya dipakaikan dengan pakaian kebodohan biar kita tuh tidak tahu apa-apa. Soal arti dengan hukum Gusti. Seneng akhirat itu hujahnya seperti itu. Hujahnya seperti itu. Atau yang dimaksudkan, ini yang kedua tapi maksud yang jauh. Maksudnya semoga Allah menutupiku dan menutupi dirimu dengan tutup kebodohan. Artinya biar kita tidak terkenal gitu. Maksudnya seperti itu. Karena orang yang terkenal itu susah. Oh iya, orang terkenal itu susah. Arep nglakoni apik iku adalah keharusan dan itu sangat berat. Tapi nek nglakoni elek iku mesti akan menjadi gunjingan. Anak kiai. Nah, kayak Poci Pororo yo. Si Pororo ini nek baju lapan wis beda makam itu sudah wali, gak usah dibahas. Yang ini belum wali. Si Pororo Mas Nabil ini. Mas Nabil ini dadi anak kiai ku gak enak. Ada sapa jadi anak kiai ku enak. Dong nyambuk putri ngono wis dikuasai dhek. Kose. Siapa tahu digulingkan sama saya. Anak kiai. Anak kiai koyo ngono iku. Harusnya kan kalau dia bisa pinter koyo Abah, bisa menguasai ilmu hadis, kalau bacanya hadis enggak salah. Kalau enggak salah ya musola sama tafsir waktu itu. Kosong ya. Ngalimnya cepet dhewe. Nek Mas Nabil iku pinter. Aku wong maklum ya, lah wong pinter karena pakane pinter. Tapi nek dhek pokok koyo ngono iku terus sampai gak punya harga diri di Pondok Al-Fatah ini. Nah, itu lu dia anak si Hamil dia anak model ngono iku. Jadi elek terkenal ngono iku. Dia terkenal jadi anaknya si Hamil. Susah. Ampun nek pinter dipaedo uang nek pinter wong wis maklumi. Makanya saya itu selalu bilang saya ini kiai walaupun aslinya aku dhewe nemuni aku kiai ku rada piye ngono. Rada ora yakin dhewe asline. Kejebone wis ngomong undang kiai lah masalah. Lah piye wong apa anak iya mati ya. Nek ora pinter dipaedo wong nek pinter biasa wae. Lah kamu ati ya. Sebenarnya ngomong kepiye. Makanya paling enak itu kalau nggak terkenal seperti Adib, paling butuh di bahasa ringan ngono. Sopo sing ngerti bahasa ringan ki sopo? Lho. Sing ngerti. Jadi santai ya. Orang-orang yang nggak terkenal tuh santai, enak gitu. Arep pekok ya kan dhewe. Arep ora pekok ya sebuah kowe gerakanmu dhewe. Sok santai wae lah. Jadi dia paling mentoknya jadi bahan gunjingan dan dia gak merasa gimana. Tidak ada efek negatifnya. Beda nek kayak sing makomi sudah kayak putrane kiai itu beda meneh. Malah susah. Saya sudah melewati itu makanya saya selalu memproklamirkan saya itu kiai ben wong percaya pada aku dhewe ra yakin aku kiai gitu. Nah, soalnya berat jadi orang terkenal itu berat. Nah, ini makna yang kedua. Jadi yang tadi makna pertama, semoga Allah menutupiku dan menutupimu dengan tutup kebodohan. Artinya apa tadi? Benar-benar kita itu bodoh, tidak tahu apa. Atau yang kedua ditutupi dengan tutup kebodohan, artinya biar kita tidak terkenal. Tapi yang makna yang kedua jauh. Yang makna yang pertama yang paling dekat. Kenapa ada terusannya? Wa ja'ala tahta sitri atau tahta satri ma yurdi, dan semoga Allah menjadikan di bawah tutup kebodohan itu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemakluman Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kalau kita melakukan kesalahan, yo cah iki bodoh, kemplur atau ngaji. Masuk tahu hukum kan ngono ta? Masuk tahu hukum bahkan di ayat kan juga dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah, dan kami tidak akan menghukum, tidak akan mengadab sebuah kaum kalau tidak ada utusan, kalau tidak sampai risalah Muhammad. Misalnya kan di Nabi Muhammad tidak sampai ke orang-orang seperti itu, masuk tahu hukum. Gusti Allah kayak ngono itu. Nah itu mayurdi itu kemakluman Allah Subhanahu wa taala. Kayak kowe nek ana cah cilik dengan anak kecilnya misalnya main-main di majelis, ya, majelis kayak majelis maulid, majelis pengajian, moya mlayu ngarepe kiai mencak-mencak. Kira-kira mbok maklumi apa ora? Nek kira-kira mbok maklumi apa ora? Bocah cilik umur setahun 2 tahun, ya, umur setahun 2 tahun lah. Ya.
Wajiri. Lek kapan? Winganane kae. Era maklum ora nek cah cilik ngono iku. Cah cilik dolanan nggone majelis. Maklum apa ora? Karena dia bodoh. Tapi nek wis 2 plok kelas 3 aliyah tengah-tengah ngaji ngatip lenter ayo ku waduh. Ini harap maklum. Bukan memaklumi tapi harap maklum. Terpaksa memaklumi gitu loh. Sing waras nggak? Ya. Bukan karena dia bodoh, enggak, tapi kita yang harap maklum gitu. Tengah-tengah ngaji, metu karepe dhewe pun budhe karepe dhewe. Lha opo? Podhoke bae deh. Aduh. Yes, untuk bahan. Ya makanya nek cah cilik-cilik itu orang memang bodoh menumpahkan makanan, menumpahkan minuman ngene majisan jigar dhewe ning ngene apa di ruang tamu itu bisa kita maklumi. Tapi nek dua-plok koyo ngono iku ya iku wis kita bisa harap maklum asline. Ya, artinya pasti mungkin dijarno sebagai orang waras tak jarno wae, tapi nang ati kan godhong. Ada, nengati kan aku godok sih jadi ini. Jadi kita ya harus maklum saja lah. Jadi kemakluman Allah Subhanahu Wa Taala, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang di bawah kebodohan kita. Artinya kalau kita bodoh, Allah tuh sangat memaklumi, sangat ridho. Oh, ini bodoh kok ya, ora ngerti apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak melaksanakan kewajiban mencari ilmu. Nek ancen ilmune durung tutup ya dimaklumi ngono lho. Nek ilmune tutup wis kelas 3 ya wis gedhe 2 plok wis arep anu ya iku beda meneh iku. Beda meneh. Iku malah dijarno tapi engko bar dilulu ya saiki ngono. Sapa ngerti kan bari kira oleh kon mulai kan ngono. Orang tetap mulai. Jadi semoga Allah menjadikan di bawah kebodohan kita ini kemaklumannya Allah. Allah mau memaklumi kita karena kita bodoh. Allah mau memahami kita karena kita memang tidak tahu bagaimana Allah itu sayang pada kita. Itu. Farubba masturin. Farubba masturin. Mongko akeh wong sing tertutup. Baru pemasturen maknane sing gampang mongko akeh wong sing mastur tertutup. Baru pemasturen mongko akeh wong sing ditutup. Baru pemasturen mongko akeh wong sing ditutup alaihi ing atase apa ya jahil ya. Alaihi ing atase jahil. Alaihi ing atase jahil wa tahta sitrilan iku tetep ing dalem sak ngisore tutup. Wa tahta sitrilan iku tetep ing dalem sak ngisore tutup ma utawi barang. Wa tahta sitrilan iku tetep ing dalem sak ngisore tutup ma utawi barang. Sahotoyas yaskhitu ya. Ma yuskhituhu askhata yuskhitu. Ma yuskhitu ma utawi barang yuskhitu kang bendadekke benci apa ma. Yuskhitu kang dadekke benci apa ma. Hu ing Gusti Allah. Ma utawi barang yuskhitu kang dadekke benci apa ma hu ing Gusti Allah. Masalahnya gini kan tadi dikatakan bahwasanya semoga Allah menutupi diri kita atau memakaikan kepada kita pakaian kebodohan. Kalau kita bodoh melakukan sesuatu atas dasar kebodohan itu nanti kemakluman Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada. Maksudnya kita kalau melakukan kesalahan itu diridoni wae karena tidak tahu apa-apa. Sebab apa? Dan semoga Allah terusannya jauh beliau semoga Allah di bawah kebodohan kita ini menyimpan ridhonya untuk kita. Karena kita bodoh dimaklumi akhirnya ridho, karena banyak sekali kata beliau orang-orang yang ditutupi dengan pakaian kebodohan, tapi di bawahnya ternyata ada
kebencian yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dibalaskan di akhirat. Ya iku mau kaya jihad niku. Wis kelas 3 gaplok tengah-tengah ngaji metu, tak jarno tapi diteni kayak gitu kan ngono dah. Majus itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti walaupun kamu berdalih, walaupun kita berdalih, ya Allah saya ini melakukan ini karena bodoh kamu. Kemudian kenapa jenengan masih benci sama saya? Nah mungkin kebodohan itu hanya kita ngaku-ngaku tok, ya kan? Ngaku-ngaku tok, bahaya ini. Makanya banyak sekali orang-orang yang ditutupi dengan pakaian kebodohan, ngaku-ngaku bodoh, tapi ternyata dia melakukan kesalahan. Akhirnya, itu tadi ada sakhotun dari Allah, ada yang namanya kebencian dari Allah yang ujungnya adalah adab dilulu, maksudnya itu. Wa kataba lan nulis surat Abu Utsman sapa Abu Utsman. Wa kataba lan nulis surat Abu Utsman sapa Abu Utsman ila Muhammad ibn al-Fadl, maring Muhammad ibn al-Fadl. Yaqulu ngucap sapa Abu Utsman. Yaqulu ngucap sapa Abu Utsman. Tulisannya surat apa? Akhbirni, akhbir paringo kabar sapa sira. Akhbir paringo kabar sapa sira ni ing ingsun. Akhbir paringo kabar sapa sira ni ing ingsun. Ma utawi apa? Ma utawi apa alamatus syaqawati iku tandane cilaka. Celaka. Suratnya mengono tok. Jadi Abu Utsman nulis surat kepada Muhammad bin Al-Fadl ngentek-ngentek kertas tok iki. Ora ana salam ora apa anggere akhbirni ma alamatu syaqawah. Kabarkan saya apa tanda-tandanya orang yang celaka. Ngono tok. Cilaka ya, cilok. Fakata mongko bales surat. Fakata mongko nulis surat sapa Muhammad ibn Fadl. Fakata mongko nulis surat sapa Muhammad ibn Fadl ilaihi marang Abu Utsman. Ilaihi marang Abu Utsman. Fakata mongko nulis sapa Muhammad ibn Fadl ilaihi marang Abu Utsman jawabahu ngono lho. Surane. Jawabahu jawabane surat. Jawabahu utawa jawabane Muhammad bin Fadl gitu aja. Jawabahu jawabane Muhammad ibn Fadl. Alamatus syaqawati utawi tanda cilaka. Cilok ben cilor enak ndi? Hah? Apa jering? Jimin. Apa hubungannya ke jimin? Cilok, cimin. Jimin wis waras. Jadi loro. Neng mati rahayu. Kulo loro tipes, jos. Tipes mati rahayu. Kowe tipes ning ndi? Al-Fatah. Pondoke Al-Fatah kanune gini klinik Al-Fatah, obatnya obat. Betul, obat gudeg iku kan. Wis. Obat gudeg iku, obat herpes iku kabeh. Supaya untuk jalan-jalan lah lumayan kan ngono. Alamatus syaqawati utawi alamae utawa tandane cilaka. Celaka. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Tanda celaka orang yang mendapatkan ya kebinasaan lah. Orang yang hancur. Orang yang tidak bisa diharapkan hidupnya pasti akan hancur itu ada 3 macam. Ahaduha salah satunya. Ahaduha utawi salah sijine salatah. Ahaduha utawi salah sijine salatah ayyur zaqa iku yen to diparingi. Sono ae diparingi. Ayyur zaqa iku yen to diparingi al insanu sapa manusa. Ayyur zaqa iku diparingi al insanu sapa manusa al ilma ing ilmu. Al-ilma ing ilmu wa yuhramu lan den cegah sapa insan ora den haramake wa yuhramu lan den cegah sapa insan al-amala ing ngamalke ilmu amalannya apa maksudnya Mbak Yuni sapa
Untuk kue, ora doyan kowe. Oh dia. Yes. Modus ya iki. Ojo gelem sih, ojo gelem sih. Serti elek saiki. Mes aku. Emosi gitu, emosi. Ya. Biasanya awi dong ini. Wa yuhramu lan den cegah atau den cegah sapa insan ala amala ing amal ilmu. Jadi alamatnya atau tandanya orang yang celaka salah satunya itu adalah orang itu dikasih ilmu. Kayak sampean ini, dua ilmu wah kira karuan. Wa yuhramu amala tapi dia tercegah untuk melaksanakan ilmunya. Misalnya kaya sinau bab nikah, pas 3. Wa yuhramul amal itu orang-orang seperti itu. Belajar tentang belajar tentang ilmu nikah tapi gak iso nglakoni nikah. Ngono lho, Bos. Malah bener-bener kampus golek ayam. Orang-orang seperti ini bahaya. Sudah tahu ilmunya tapi tidak bisa melaksanakannya. Ini yang dimaksud tidak bisa melaksanakan. Karena kalau nikah umurmu sampai belum mungkin. Maksudnya tidak bisa melaksanakan itu memang dia tidak mau mengamalkan. Dia tidak mau mengamalkan. Golek penake dhewe. Nah, orang-orang seperti ini loh yang dibahayakan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ngendikan bahwasanya tidak ada di dalam riwayat yang beliau terima, riwayat hadis kecuali pernah dilakukannya walaupun sekali. Kecuali pernah dilakukannya lakukan. Tidak ada ilmu yang kita terima kecuali tidak pernah kita amalkan kecuali sebagiannya gitu. Ya wes lah, tapi ojo kebangetan. Pegang-pegang seperti ini yo memang harus. Kalau kita dapat ilmu harus mengamalkan, itu kewajiban. Tapi tidak semuanya diamalkan. Masa kowe belajar santet mbok amalno. Pak Imam Syafi'i itu belajar ilmu santet ya, ilmu sihir, bukan untuk diamalkan tapi untuk mencari penangkalnya. Nah, beda saiki jajal warai santet. Iki goleki antivirusnya istilahnya cara saiki ya. Vaksinnya santet ini bagaimana? Malah diamal, jalan goyang. Cocok Mbak Yune Mochi. Bayar emoji, saya smart mendung ya loh. Smart mendung. Jadi nggak semua ilmu harus diamalkan, nggak semua ilmu harus diamalkan. Sing dhisik ada prioritasnya. Nek kok sampean niku gak bisa mengamalkan semuanya, belum bisa, ya gak apa-apa. Bukan berarti, tapi nek sengaja ninggal loh, sengaja ninggal itu yang bahaya. Sengaja ninggal itu yang bahaya. Makanya nanti di akhirat jawabannya baik yang terkenal apa? Negine Kifayatul Atqiya ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubadul badan. Orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan azab sebelum orang yang menyembah-nyembah berhala. Karuane menyembah berhala, dia harus ngerti iku kafir, iku gak oleh diadat dengan dan dia amalkan dengan cetok. Beda nek wong sing duwe ilmu tapi mune ngelarang-larang iki dosa, aja mbok lakoni tapi dia nglakoni dhewe. Nah, iku mu'adzabun. Orang seperti itu diadab sebelum orang-orang kafir, lebih hina. Nah, itu maksudnya seperti itu. Orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, kayak misalnya yang jodohnya anyel, pas belajar bab nikah, kau aja jarine sing Mas Mudabir ada belajar Quratul Uyun ya. Nah, itu piye prakteknya? Prakteknya maksud dipraktekno, Pak RT mulai kok. Ayo, nggak bisa diamalkan. Kalaupun diamalkan sesama itu ya haram jelas. Iya, saya. Astagfirullahaladzim. Wasani utawi kang kaping pindho ayur zaqo, asani utawi kang kaping pindho ayur zaqo iku diparingi sapa manusa. Ayur zaqo iku diparingi sapa manusa al amala ing amal saleh. Al amala ing amal saleh.
Kok iso matode. Soleh sapa iki? Soleh iki. Yo, soleh sing rambutnya cepak ya. Kiper iku nek dengan tendang banter rak gol mati ada ngalon gol yo. Ini wadah generasine iki bingung. Bingung metune generasi corona. Akhir zaka iku diparingi sapa manusa al amala ing amal saleh wa yuhramu lan dicegah sapa manusa. Wa yuhramu lan dicegah sapa manusa al ikhlas ing ikhlas. Al ikhlas ing ikhlas. Ikhlas ki apa sih gampangane? Beramal saleh atau melakukan kebaikan tanpa pamrih. Itu ikhlas yang tertinggi. Kalaupun dengan pamrih itu pamrihnya masih pamrih yang akhirat, yaitu mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala surga, mengharapkan agar terhindar dari neraka. Ya, jadi orang melakukan amal soleh. Yang kedua, tanda orang yang syakwa itu melakukan amal soleh bisa ngakoni amal sembarang iso seneng nyai kancane seneng jajakno moji tapi ana modus. Ini ayun zakal amal. Orang-orang seperti ini diberi kesempatan untuk beramal saleh tapi dia punya modus yang lain. Nah, ini namanya syirik. Syirik jelas karena menuhankan. Lu musyrik tapi bukan musyrik yang kafir ya, tapi musyrik karena beramal saleh itu tujuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, dadak jihad ngamal, ngapi-ngapi emoji, seneng jajakno emoji, tapi modus ben untuk beramal kan. Hati-hati, kamu harus hati-hati Ci dengan ini. Sama garam jangan jangan tertipu gitu ya. Jangan dibarter juga Mbak Yuna dengan jajanan. Nah, ini masalahnya gini, kalau kita nanti beramal ada pamrihnya. Iku besok neng akhirat. Ketika kita minta pahala kepada Allah, nanti Allah jawabnya ngene, lho ki biyen ngamalmu krana sapa? Iku kan njaluk arep sing mbok tuju kae. Misale ngamal salat misalnya, salat di masjid atau wong ki salat iki delalah calon maratuwa misalnya, salat ngono pas salat maca Quran biasane ora tau diamuran maca Quran wiridan penting langsung lunga ya biasane. Aku delalah ngene maratuwa, calon maratuwa terus salat, bar salat dikir banter bariku maca Quran sak juz. Nah, kalau misalnya orang ini nanti di akhirat ketemu Gusti Allah, kemudian Gusti saya pernah baca Quran 1 juz. Nanti dene dalamnya calon maratuwa. Ada dalamnya calon maratuwa. Niate ngopo? Modus ta kanggo aku. Modus kanggo aku. Nah niku ngono ta. Yo ono ganjarane tapi ora aku sing duwe. Kono njaluk karo maratuwamu. Nah ngono jawaban Gusti Allah. Orang seperti ini dong, berapa banyak amal yang dia lakukan tapi ternyata kosong sia-sia. Ini namanya musyriknya di sini karena dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk orang lain. Sia-sia, mending ora usah ngamal turu wae malah penak. Tenang. Nah, jadi terus iku ninggalno maksiat diniati kanggo ibadah taat marang Gusti Allah cukup. Jadi besok aku nih malaikat jalur apa kowe? Jalur cepat kau turu. Jalur cepat. Kok iso turu ya delok rapotku ora ono. Gak ono melakukan kemaksiatan, semuanya tidur untuk meninggalkan kemaksiatan. Oh, contoh. Ya. Itu yang amal yang paling ikhlas itu kita tidur itu. Ya gitu ya, pokoknya beramal jangan sampai ada modus gitu, karena bahaya nanti besok Gusti Allah tidak akan memberi pahalanya. Malah kita nanti disuruh ngono njaluk karo sing mbok tuju kae piye sapa. Wasalitu utawi kang kaping 3. Wasalitu utawi kang kaping 3 ayurzaqa iku den paringi sapa insan. Ayurzaqa iku den paringi sapa insan suhbatas salihina ing ngancani wong-wong kang saleh. Suhbatas salihina ing ngancani wong-wong kang saleh. Kayak bejul haban iki Mas saleh. Saleh wala saleh. Saleh kan apa? Nek saleh kan kualiane saleh. Ini saleh wala saleh.
Ayo zaka iku den maringi sapa insan sohbatas salihina ing iso ngancani utawa dadi kancane wong kang saleh. Wala yahtarimu lan ora iso hormat sapa insan. Wala yahtarimu lan ora iso hormat sapa insan. Wala yahtarimu lan ora iso hormat sapa insan lahum marang salihin. Lahum marang salihin. Wala yakhtimu lan ora khidmah sapa insan. Wala yakhtimu lan ora khidmah sapa insan hum ing sholihin. Tanda orang yang celaka yang ketiga. Ini mungkin kita juga sering mengalami. Bahwasanya karena kita ini lingkungan santri, insya Allah orang-orang soleh yang banyak di luar. Terus ada lebih ya soleh mau Victor atau RT atau malah ya mesti ini satu virus ini keluar ya nggak apa-apa santai. Jadi sama kita sama aja bukan soleh ini. Jadi yang ketika ada orang tanda celaka adalah ada orang yang mana dia punya kesempatan untuk bisa kumpul duwe kanca sahabat wong sing saleh-saleh, kumpulane karo wong saleh ta. Tapi dia tidak memanfaatkan. Memanfaatkannya bagaimana? Dengan cara tidak menghormati mereka. Wis ngerti wong saleh tapi disio-sio. Ya, wis ngerti wong saleh tapi ora dihormati. Dan bahkan dia tidak berkhidmah pada mereka. Kenapa orang-orang seperti ini celaka? Soale wong saleh itu cedak dengan makom kewalian. Nek wali berarti bolone Gusti Allah. Nek kowe ora ngurmati wali berarti kowe ora ngurmati Gusti Allah. Nek kowe sering karo wong saleh iki mau berarti kamu sama aja benci dengan Allah. Ini bahayanya. Wong saleh seperti itu bahaya seperti itu. Kita punya kanca wong sing saleh tapi gak dihormati. Otomatis sama aja kita menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kita memang benar-benar bisa kumpul sama orang-orang yang sholihin, kita berusaha untuk biar kita dapat hati beliau. Bicarane untuk atine wong saleh iki mau. Karena hatinya menjadi mahallun nazar atau tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati itu ada wajah kita, di hatinya wali itu mikir awake dhewe, maka otomatis kita dapat kecipratan rahmatnya Allah yang diberikan kepada wali tersebut nyiprat ning awake dhewe. Makane contoh-contoh kayak baju laban iki sampean kudu apik-apik karo baju laban. Ini mahallun nazar iki. Qalbuhu mahallun nazar. Jadi dia enggak penting masalah bentuk badan yang seperti apa itu enggak penting. Penting atine. Dia punya dalil innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mau tuh penting atine. Makane delok wakil wali-wali saya memang gak bukan penampilannya gak meyakinkan kayak wali. Tapi kalau kita tahu itu wali, itu orang soleh, ya kita deketin biar untuk barokah. Tapi nek wali sing nosewu sing majeduk itu ojo bahaya ya. Penjaluk donga ku sing bener-bener detail. Jangan bedo ngakno anakku otake encer. Maksudnya encer kowe pinter ya. Ana Habib pahami beda. Dadi otake encer kelindes tek. Encer. Juicy kan, jadi juicy banget kan gitu kan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya saya tidak tahu saya apakah ngaku-ngaku apa enggak, tapi sama Dora Habib Abdul Qadir Al-Hinduan nyatane sampai tahu sendiri beliau penyanane dongane sik suwene kaya berarti saya ada di hati beliau, saya husnudon. Dan satu lagi tanda kalau beliau sayang dengan saya itu ketika beliau wijik tangan langsung cekatan aku jikok cedok bekas wijikane tak jibok. Nek wong kowe ora pikiran mesti wong ora makome coba kecul haban. Makome iku mikir, lho apa iku bekas wijik kok di jaluk. Lho bekas wijike wali. Ngono ku ora tak pek dhewe, tak sokno sumo dadi nek ngombe iku barokah. Wis tenang ae, sakle gurune wali. Jadi tok barokah tenang wae, tok rahmat ya. Jadi kita kalau bisa dapat khidmah sama aulia, khidmah sama orang-orang yang sholihin, tidak akan
tidak akan kita celaka, tidak akan kita madorot, tapi pasti akan membawa keberkahan. Walaupun ketoke urusan dunianya itu sepele, tidak punya apa-apa, tapi ketenangan hati itu, kekayaan hati itu dimiliki orang-orang yang seperti itu, yang dekat sama orang-orang yang soleh. Saya juga merasakan waktu itu selama masih di Madinah. Kalau di Madinah itu semuanya makam tajrid ya. Tajrid yang bener-bener tidak ada mikir dunia, orang mikir yo cewek sih orang pati yo mikir, tapi yo mikir. Artinya yo gamane makam tajrid ya apa ya? Cuman belajar, mikir, orang-orang tanggungan duniawi gitu loh. Jadi selama itu juga saya merasakan madad atau pertolongan Allah lewat Rasulullah atau lewat para wali itu memang kuat banget. Tapi di saat seperti ini punya tanggung jawab ngurusi dapurane kayak ngene-ngene iki, waduh. Ya Allah, aku menangi umat sing model ngene iki yo aku lho. Umat model ngene iki lho ngewohi. Ayo, ana sing ngaku wali, ana sing malah jadi setan. Iki piye? Memalaikatkan setan itu bagaimana itu loh. Paham ra? Setan wis jadi setan kan angel dadi malaikat gitu loh. Minimal memanusiakan setan itu dulu ya. Iya. Tapi maksudnya ketika makom tajrid itu waktu di Madinah itu nikmatnya pertolongan dari beliau-beliau enak banget. Terus karena kita sambungannya kuat. Tapi ketika kita gak khidmah, kita punya tanggung jawab sendiri, kita gak bisa dekat sama orang-orang yang soleh tersebut karena punya tanggung jawab seperti pondok atau gak bisa ketemu, aku juga rasanya hampa, kesel, bosen, ayo. Padahal gue nek ketemu aku ya bosen jarine, gue itu ora Allah. Nek ketemu Pak Faiz kan tak bosen, nek ketemu aku bosennya lewat tak kan ngono. Tak salah. Wah, jihad yo wani mending ngono. Jadi waktu itu saya masih menikmati khidmah dengan beliau itu ngerasakno temenan nikmat. Tapi ketika sudah seperti ini, duwe tanggung jawab dhewe, ya wis rasane tawakal ala Allah. Akhire kowe tak kongkon wis kono maca rote, maca Hadro Basaudan. Ben apa nyambungnya sama langsung sama wali-wali yang di atas. Wali-wali yang sudah meninggal. Ngono madatnya langsung njaluk kono. Ora lewat guru sama murid, langsung karo yang punya aurah pena. Waswakata Yusuf ibn Husain ila Junaid wallahu a'lam.